Rekan-rekan, selamat datang di Gereja Katolik Prenggolayan, salah satu komunitas iman yang mencoba menanggapi isu sampah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Selama kalian di sini, saya kira kalian sudah mengalami bahwa sampah ada di mana-mana, dibuang di sembarang tempat. Dan bahkan kalau kalian ke kampus 5, itu adalah kampus Sanata Dharma yang di seberang temboknya adalah tempat untuk menampung sampah sebelum kemudian dibuang ya. Dan ada momen-momen tertentu, yang terakhir yang paling viral itu adalah ketika malam tahun baru, bahwa kemudian ada gunungan sampah yang ada di persis di samping kampus kita, di kampus 5 Kota Baru. Nah, dan itu berbicara sesuatu yang dalam masyarakat, kalau dalam gereja Katolik itu kita menyebutnya sebagai budaya membuang, throwing away culture, bahwa kita itu ternyata senang membuang ya. Dan maka jangan lupa untuk membuang mantan pada tempatnya. Nah, kita mencoba untuk belajar dari salah satu komunitas iman yang mencoba untuk mengurangi sampah ya, menggunakan kembali hal-hal yang kita buang dan bahkan mengolahnya sebagai wujud, kalau dalam bahasa Katolik itu kita menamanya sebagai pertobatan ekologis, bahwa gereja itu ikut membuang sampah dan sekarang gereja harus bertanggung jawab untuk mengelola sampah. Terima kasih kepada gereja Prenggolayan yang berkenan untuk memberi pembelajaran kepada mahasiswa-mahasiswi program pertukaran mahasiswa Merdeka Inbound Universitas Sanata Dharma. Mereka selama 1 semester kuliah di Sanata Dharma. Ada 138 mahasiswa, ini adalah sebagian dari mereka. Maka sekarang saya berikan anak-anak kami kepada teman-teman di Prenggolayan. Matur nuwun. Pagi berkah dalam, kami mewakili dari tim pelayanan KCLH, itu namanya Keutuhan Ciptaan dan Lingkungan Hidup, mengucapkan selamat datang kepada Romo dan Ibu Pembimbing, di mana teman-teman sekalian dan Romo telah mempercayakan diri kepada TP kami KCLH di Santo Paulus Prenggolayan ini, istilahnya untuk belajar bersama. Jadi nanti kita di tim KCLH itu ada pemilahan sampah, ada membuat pupuk, ada membuat tanaman-tanaman yang digunakan dari pupuk-pupuk yang kami buat selama pemisahan sampah itu. Untuk itu, terima kasih atas kedatangannya, dan nanti semoga rekan-rekan bisa saling belajar. Saya kira demikian, dan kami persilakan bekerja bersama tim kami. Terima kasih. Kami akan mulai dengan perkenalan dulu ya, Mama ya. Kami akan mencoba memperkenalkan dari tim KCLH yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Unar, Kapitian Mas kami. Yang ini koordinatornya adalah Pak Henry, kemudian bersama dengan Bu Yuni. Di sana ada Bu Yuni yang nanti akan berkegiatan bersama teman-teman semuanya gitu ya. Kemudian selain itu kami ada beberapa relawan gitu ya, relawan yang turut berproses bersama, bekerja bersama. Saya sendiri Ivana, kemudian ada Pak Setiawan, kemudian ada lagi Bu Endah yang pakai kaos merah bertopi, kemudian ada Pak Joko. Pak Joko, siapa lagi? Ada itu kembaran saya. Kembarannya Pak Henry, sama-sama dari jauh tidak kelihatan, kelihatannya hampir sama. Ada Pak Tri, kemudian ada Putri, di sana ada Putri nanti, kemudian Pak Yosep. Pak Yosep yang megang kamera. Ya. Kemudian ada Bu Rina. Bu Rina di sana. Bu Rina, ada Putri itu. Ada Putri Bu Eni nggih.
kurang lebihnya yang akan dilakukan nanti adalah kegiatan seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu terkait kita akan belajar terkait pengomposan dan juga pemanfaatannya. Bagaimana kita memanfaatkan kompos yang sudah dibuat dari daun-daunan yang ada di sini maupun nanti dari sisa konsumsi rumah tangga untuk bisa bermanfaat. Karena sampah itu belum menjadi sampah kalau dia masih bisa bermanfaat. Kalau tidak bisa kita manfaatkan sama sekali, baru dia akan menjadi sampah. Nah, seperti yang tadi disampaikan Romo, bahwa kita berusaha meminimalkan itu dengan memanfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin seperti itu. Saya lanjut ya. Jadi sebelum TPA Piungan ditutup, kita sudah mulai melakukan pemilahan, lalu mengolah sampah daun karena lokasi gereja ini 9.000 meter. Jadi sebagian besar adalah sampah daun yang dulu cukup sekitar 8 pick up setiap bulannya pembuangannya. Jadi itu yang kita lakukan untuk penyelesaian. Pengolahannya ya kita lakukan semampu kita dengan biaya serendah mungkin. Yang terpenting sebenarnya gereja tidak berkontribusi pada pembuangan keluar. Sementara nanti fokus yang di Pringgolayan ini memang berbeda mungkin dengan gereja lain. Kalau gereja lain ada kolekte atau sedekah sampah itu menjadi fokus, kalau kita lebih mengolah apa yang menjadi persoalan di sini. Jadi ada palet komposter di sana, nanti bisa berkegiatan, bisa sambil tanya jawab. Lalu ada arang di sini, itu ranting-ranting yang tidak digunakan kita gunakan untuk biokar. Jadi untuk pengganti arang sekam kalau menanam. Lalu ada lindi, ini hasil dari pengomposan dengan ember tumpuk. Kita dulu punya 7, tapi sebagian sudah kembali ke rumah masing-masing. Jadi di sini tidak begitu difokuskan. Kebanyakan teman-teman yang relawan bergiat di masing-masing di rumahnya. Lalu ada model pengomposan takakura, ini yang dilakukan di rumah oleh Bu Yuni. Nanti bisa banyak bertanya. Ada juga model biopori, jadi pengolahan sampah menggunakan biopori. Kita ada alatnya kalau nanti mau mencoba membantu menyuburkan pohon-pohon rambutan yang selama ini tidak pernah dipupuk. Jadi alatnya sudah disiapkan. Ada juga losida itu komposter dengan pipa, ada di sana. Nanti setelah berkegiatan kita akan berkumpul di shelter namanya. Kita punya rak yang disiapkan untuk tanaman penghias altar. Jadi karena gereja ini mengurangi menggunakan bunga yang petik yang dibeli, kita upayakan untuk menyiapkan tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk itu. Jadinya hangat. Biasanya 1 bulan dibalik, 1 bulan sekali dibalik ya Pak? Ya, kita balik. Nah, kemudian tergantung juga prosesnya. Biasanya di 3 bulan kita sudah siap seperti ini. Ini nanti kalau ada waktunya kita bisa proses ya Pak Di? Iya, cuman ini belum matang. Oh, belum matang ini akhirnya? Jadi nggak bisa proses Pak? Nggak bisa, Jadi, tapi yang udah jadi udah ada. Nah, setelah matang gitu kan bisa diproses, kita bisa giling pakai gilingan yang ada di sini. Jadi nanti setelah digiling baru dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Nah, yang kita akan lakukan nanti adalah meramunya. Kalau kita mau aplikasikan langsung, nggak usah digiling, nggak apa-apa. Jadi karena kalau mau dijual, kalau lagi-lagi jadi dari cepat kan mesin. Udah cocok. Udah, tanahnya udah. Ini di oven dijual 1 onnya 6.000. Ini bisa pakan burung, bisa pakan lele, bisa. Buat apa Pak Hendri? Apanya? Ini buat apa ini? Biopori Pak. Oh ya.
Ayo. Teman-teman semua, bagi yang geli sama maggot tadi, kan ada yang geli. Nah, ini bisa salah satu cara kita mengelompok tapi tidak ada maggot. Jadi ini kalau saya di rumah, ini saya taruh di dapur. Saya jamin bersih dan tidak bau. Jadi kalau punya keranjang bisa keranjang baju, keranjang seperti ini, pokoknya isinya banyak. Kemudian sampai-sampai kita kasih tabir. Kemudian bawahnya, paling bawah sendiri dikasih ada kain seperti ini atau kain apa saja, diisi sekam bakar. Kemudian kita jahit, taruh di paling bawah. Kemudian atasnya itu kita kasih kompos yang sudah jadi. Nah, selanjutnya sampah buah, kulit buah ya, sampah sayur bisa masuk sini. Asal jangan nasi, jangan sisa-sisa lauk. Pokoknya kulit buah dan sayur saja. Itu tiap hari kita penuhi, kemudian ditutup lagi pakai bantalan sekam. Terus harusnya atasnya ini kasih kain hitam, kemudian kita tutup rapat, kita taruh di dapur. Nanti 1 bulan kita bongkar, kita angin-anginkan, jangan di bawah matahari ya, kita angin-anginkan yang dipakai sebagai campuran media tanam. Kalau ini saya jamin banyak yang suka karena tidak berbau dan tidak ada penunggunya. Teman-teman, terima kasih ya sudah berkegiatan bersama di sini. Teman-teman tadi sudah merasakan apa yang kita lakukan, yang kami lakukan bersama. Biasanya di tiap hari Sabtu juga di jam begini kami juga biasanya berkegiatan. Kegiatannya ya tadi itu seperti yang teman-teman sudah ikuti bersama, merawat lingkungan gereja. Kita akan berefleksi bersama. Kita akan mencoba untuk mengendapkan gitu ya, kan kalau misalnya setelah kita melakukan kegiatan supaya itu bisa kita bawa sampai pulang, nggak cuma ketinggalan di sini, kita akan mencoba untuk berefleksi. Kalau di sini ada nggak Bu mengolah sampah non organik juga? Nah, terkait anorganik itu sebetulnya bisa, kalau yang dilakukan di sini adalah dikumpulkan kemudian dipilah-pilah. Jadi dari sampah anorganik itu kan tidak mudah terurai ya teman-teman ya. Nah itu masih kita pilah mana yang bernilai ekonomis sama yang enggak. Yang bernilai ekonomis seperti plastik, kemudian kertas gitu kan. Pokoknya kalau ada yang mau beli itu kita akan pilah, kumpulkan, itu nanti akan dijual kepada pengepul rosok. Nah kalau yang sisanya yang benar-benar tidak bisa diolah, mau tidak mau akan dibuang. Tapi itu dengan usaha kita untuk memilah yang ada di gereja ini berhasil diminimalkan sampai minimal sekali. Itu yang kami lakukan terhadap sampah anorganik. Tetapi seperti yang kita lihat sekarang ini bahwa ada kaitannya antara korelasi agama sama lingkungan, di mana isu-isu lingkungan sering terjadi tanpa adanya awareness atau dari teman-teman sekalian bahwa ini kebiasaan manusia yang sangat buruk yang harus dirubah karena pada dasarnya sebelumnya kita sudah dikasih mandat Adam Hawa bahwa untuk melestarikan lingkungan, untuk bisa merawat lingkungan atau menjadikan bumi kita itu sehat, dan juga menjadi ajaran juga buat orang-orang sekitar supaya kita sama-sama untuk memperbaharui di lingkungan ini dengan cara yang sama, yaitu dengan cara saling merangkul untuk menumbuhkan lingkungan yang asli dan juga dengan sehat. Yang saya pelajari di sini itu adalah seperti misalnya air di kompos itu hasil yang buat disiram ke air itu. Kayak kita belajar kayak itu tuh dari hasil-hasil organik terus dikuras terus dijadikan air yang buat disiram ke tanaman. Tapi kalau misalnya kebanyakan juga bakal berdampak buruk untuk tanaman tersebut.
Singkatnya, saya sangat terkesan melihat komunitas gereja di sini yang begitu peduli dengan lingkungan, sehingga saya juga lihat kawasan gereja yang begitu asri dengan pepohonan yang hijau. Saya yakin bahwa komunitas ini bisa bertahan sampai nanti supaya kelestarian lingkungan di sekitar gereja ini khususnya bisa terjaga dengan baik, dan pemanfaatan sampah juga bisa didaur ulang sebagaimana mestinya supaya dapat membantu melestarikan alam kita supaya tetap hijau dan utuh gitulah, tidak tercemar oleh kerusakan-kerusakan yang bisa menyebabkan ancaman untuk alam kita. Yang ingin saya tanyakan mungkin dari pandangan yang sudah duluan nyemplung di kegiatan ini, kita sebagai generasi muda nih khususnya, apakah ada peluang untuk kita menjadikan yang organik ini sebagai usaha gitu? Saya terkesan di pemanfaatan dari sampah yang menjadi momentum. Sekedar dari saya, semoga kita semua panjang umur, sehat selalu, dan semakin baik ke depannya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya cuma mau mengucapkan terima kasih banyak kepada umat gereja Santo Paulus. Semoga nanti kami bisa membawa ke cerita kehidupan kami setelah kami pulang dari sini dan ke daerah asal kami. Oke. PMM 4 Universitas Sanata Dharma.